Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat belajar bersama-sama. Kemudian izinkan saya mengajak kepada anak-anakku sekalian untuk mengirimkan sholawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau yang telah membawa kita dari alam kebiadaban menuju alam peradaban. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tema dengan judul Nikmatnya Mencari Ilmu dan Indahnya Berbagi Pengetahuan. Adapun tujuan pembelajaran adalah diharapkan kalian atau peserta didik mampu meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Kedua, memiliki sikap semangat keilmuan sebagai implementasi pemahaman Quran Surah At-Taubah ayat 122, Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5, dan hadis terkait. Kemudian yang ketiga, diharapkan peserta didik mampu menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama. Keempat, menjelaskan makna isi Quran Surah At-Taubah ayat 122, Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan dengan menggunakan ICT. Kemudian yang kelima, diharapkan peserta didik mampu mendemonstrasikan hafalan Quran Surah At-Taubah ayat 122, Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan dengan menerapkan berbagai jenis nada bacaan secara baik dan benar. Kemudian, diharapkan peserta didik mampu menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Quran Surah At-Taubah ayat 122, Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5, dan hadis terkait. Nah, adapun materinya, yang pertama, memahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya. Kewajiban menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Wahyu pertama yang diterima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah untuk membaca dan belajar. Ini tertuang pada Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah
yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Kewajiban menuntut ilmu, baik bagi laki-laki maupun perempuan, menandakan bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban manusia karena jenis kelaminnya. Dalam menuntut ilmu, semua memiliki kewajiban. Semua memiliki hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Yang artinya, menuntut ilmu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Kemudian hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu itu wajib. Wajib di sini terbagi atas dua bagian, yaitu wajib atau fardu kifayah dan fardu ain. Yang pertama, fardu kifayah. Hukum menuntut ilmu fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai oleh golongan kafir, seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, serta ilmu-ilmu lainnya. Sedangkan fardu ain yaitu hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi. Seperti ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifatnya, ilmu tentang tata cara beribadah, dan sebagainya. Kemudian, keutamaan orang yang menuntut ilmu. Adapun keutamaan orang menuntut ilmu diantaranya, pertama, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Kemudian, yang kedua, akan diberikan pahala yang besar di hari kiamat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, penuntut ilmu adalah penuntut rahmat, dan penuntut ilmu adalah pilar Islam dan akan diberikan pahalanya bersama para nabi. Hadis riwayat Ad-Dailami. Kemudian keutamaan yang ketiga merupakan sedekah yang paling utama. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, masih tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu, lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik daripada 1000 orang ahli ibadah. Hadis riwayat Ad-Dailami.
Selanjutnya, yang kelima, lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Abu Ra'ar, kamu pergi mengajarkan ayat dari kitabullah. Telah baik bagimu daripada sholat sunnah 100 rakaat. Dan pergi mengajarkan satu bab ilmu pengetahuan, baik dilaksanakan ataupun tidak, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian, akan diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bepergian ketika pagi dan sore guna menuntut ilmu adalah lebih utama daripada berjihad fisabilillah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Kemudian yang ketujuh, dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sekumpulan orang yang berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah atau masjid Allah Azza wa Jalla, mereka memperoleh kitab Allah dan mengkaji di antara mereka, melainkan malaikat mengelilingi dan menyelubungi mereka dengan rahmat, dan Allah menyebut mereka di antara orang-orang yang ada di sisinya. Dan tidaklah seorang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, melainkan Allah memudahkan jalan baginya ke jalan surga. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Adapun ayat-ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan, yaitu surah At-Taubah ayat 122 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiku kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din waliyunziru qaumahum iza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun, yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa tidak perlu semua orang mukmin berangkat ke medan perang apabila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja. Tetapi harus ada pembagian tugas dalam masyarakat. Sebagian berangkat ke medan perang dan sebagian lagi tekun menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam, supaya ajaran-ajaran agama itu dapat diajarkan secara merata dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif serta bermanfaat, serta kecerdasan
umat Islam dapat ditingkatkan. Tugas umat Islam adalah untuk mempelajari agamanya serta mengamalkannya dengan baik. Kemudian menyampaikan pengetahuan agama itu kepada yang belum mengetahuinya. Tugas-tugas tersebut merupakan tugas utama dan tugas setiap pribadi Muslim sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan masing-masing. Selanjutnya, perilaku orang yang mencerminkan sikap memahami Quran Surah At-Taubah ayat 122. Adapun di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jadilah orang yang berilmu atau pandai, sehingga dengan ilmu yang dimiliki, seorang muslim dapat mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, kebodohan yang ada di lingkungannya dapat terkikis habis dan berubah menjadi masyarakat yang beradab dan memiliki wawasan yang luas. Yang kedua, jika tidak dapat menjadi orang yang pandai yang mengajarkan ilmunya kepada umat manusia, maka jadilah seorang yang akan atau mau belajar dari lingkungan sekitar dan dari orang-orang pandai. Yang ketiga, jika tidak dapat menjadi orang yang belajar, jadilah sebagai orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan. Setidaknya jika mau mendengarkan ilmu pengetahuan, maka kita dapat mengambil hikmah dari materi yang telah kita dengar. Kemudian yang keempat, jika menjadi pendengar juga masih tidak dapat, maka jadilah sebagai orang yang menyukai ilmu pengetahuan. Di antaranya dengan cara membantu dan memuliakan orang-orang yang berilmu, memfasilitasi aktivitas keilmuan, seperti menyediakan tempat untuk pelaksanaan pengajian dan lain-lain. Kemudian yang kelima, janganlah menjadi orang yang kelima. Maksudnya, yang tidak mau berilmu, tidak mau belajar, tidak mau mendengar, dan tidak menyukai ilmu. Jika di antara kita memilih yang kelima ini, maka kita akan menjadi orang yang celaka. Selanjutnya, hadis tentang mencari ilmu dan keutamaannya. Yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan memintakan ampun bagi penuntut ilmu. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Hadis tersebut menjelaskan bahwa orang yang berilmu akan dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang diperbuat akibat tidak adanya pengetahuan tentang sesuatu. Orang berilmu dengan ilmunya dapat memikirkan untung rugi dalam melakukan sesuatu, sehingga ilmu merupakan kewajiban dan menjadi kebutuhan pokok orang yang berakal. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah materi hari ini yang sempat Ibu sampaikan tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Semoga dengan materi ini menjadikan kita sebagai manusia yang senantiasa semangat dalam menuntut ilmu dan senang berbagi pengetahuan dengan sesama. Dan semoga bermanfaat serta menambah ilmu pengetahuan bagi kalian semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.